Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran radio Maestro ini. Berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Dan sementara firman Tuhan disampaikan, hamba percaya semua Sobat Maestro yang mendengarkannya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Foni Manik STH dari Kasih, Doa dan Kehidupan Ministry. Sobat Maestro, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Sobat Maestro, pada kesempatan ini sharing firman Tuhan, saya kasih judul kritik. Kata janganlah pada Efesus 4 ayat 29 adalah kata perintah, supaya kita tidak mengucapkan perkataan kotor, kita tidak mengucapkan perkataan yang tidak membangun terhadap orang-orang, terhadap siapapun juga yang Tuhan perhadapkan di sekeliling kita hari-hari ini. Perkataan kotor adalah bahasa yang dianggap menyinggung sosial atau vulgar atau cabul, tidak sopan, memaki, kata-kata yang keji, kata-kata yang melampiaskan rasa jengkel, kata-kata yang melampiaskan kemarahan kita. Itu adalah perkataan kotor. Sedangkan anugerah adalah karunia ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Perkataan kotor dan tidak membangun keluar dari hati yang tersakiti. Sama halnya dengan kritik itu sendiri. Kritik gak bikin kita gak bisa mengasihi si pengkritik. Kritik gak membuat kita jadi gak menghormati si pengkritik. Kita tetap bisa respect kok sama si pengkritik. Kita tetap bisa kasih hormat sama si pengkritik. Tetapi kritik bikin kita gak bisa mengasihi diri kita sendiri. Kritik bikin kita susah mengasihi diri kita sendiri. Saya pernah ada di posisi seperti ini. Karena kita dianggap salah terus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, ide, apapun juga dianggap salah. Kita dianggap gak berguna. Kita dianggap tidak ada apa-apanya. Hal itu membuat kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Membuat kita menjadi merasa kecil, membuat kita menjadi merasa tidak berharga, tidak dihargai, membuat kita merasa tidak dihormati. Ada satu siswa di Jepang. Siswa ini suka sekali memakai kacamata dan masker. Kemanapun dia pergi, selalu dia pakai kacamata dan masker untuk menutupi kekurangannya. Karena dia sering dibully, dianggap jelek, dianggap tidak pantas keluar, dianggap tidak baik dipandang mata. Satu ketika ada seseorang yang diutus untuk mendampingi siswi tersebut. Mulailah setiap hari Bapak guru ini mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang menyejukkan hati, kata-kata yang memberi semangat. Baik, kamu cantik, kamu baik, kamu elok, kamu pintar, kamu baik hati, kamu patut dipuji, kamu indah, kamu
ide-ide kamu cemerlang, dan sebagainya. Ujian ini dilangsungkan selama 50 hari. Dan selama 50 hari, di hari ke-50, siswi ini berubah menjadi anak yang ceria. Dia mulai melepaskan kacamata dan maskernya. Menjadi pribadi yang ceria, menjadi pribadi yang gampang bergaul, menjadi pribadi yang gampang untuk didekati dan supel banyak sekali teman-temannya. Sobat Maestro, setiap kita, di antara kita pasti pernah ada di posisi ini. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan ingin kita mulai melihat bagaimana cara kita menghadapi situasi ini, menghadapi setiap perkataan yang mungkin membuat kita menjadi kecil, menjadi tidak dihargai, menjadi tidak merasa dihargai, dihormati. Mari kita belajar dari Efesus 4 ayat 29 bahwa kita bisa menjadi dianggap kecil, tapi biarlah kita belajar untuk setiap perkataan kita menjadi perkataan yang membangun orang lain, mengucapkan kata-kata yang membangun karakter orang lain, mengasihi orang lain, supaya ketika kita dianggap remeh, kita tidak membuat orang lain menjadi remeh, tapi kita membuat orang lain menjadi dihargai dan dihormati. Dan itu yang akan membuat kita dipulihkan, memulihkan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa ketika kami menjadi pribadi yang tidak mengkritik dan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor terhadap siapapun juga yang Tuhan perhadapkan pada kami akan menjadi pribadi yang terus dapat Tuhan pakai, menjadi bejana tanah liat yang terus akan Tuhan perbaiki, dan perbaiki. Dan kalau ada di antara kami yang hari-hari ini kami merasa rendah diri, kami merasa tidak dihormati, kami merasa tidak dianggap, salah terus, biarkan kami menjadi pribadi yang menerima kasih Kristus, menerima kasih Bapa, untuk kami dihormati, kami dianggap mulia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pemulihan terus Tuhan kerjakan dan terus terjadi bagi seluruh pendengar Sobat Maestro saat ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.